di mana ditetapkan pembagian dividen interim kepada investor senilai 40,46 miliar rupiah yang bersumber dari laba bersih semester 1 2025. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, emiten Grup Astra PT Astra Grafia Tbk mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada investor senilai 40,46 miliar rupiah atau setara dengan Rp30 per saham. Ya, Corporate Sekretari Astra Grafia Trivena Nalsalita mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan sirkuler direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris Perseroan pada 3 Oktober 2025 di mana ditetapkan pembagian dividen interim kepada investor senilai 40,46 miliar rupiah yang bersumber dari laba bersih semester 1 2025. Perseroan menegaskan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Sementara itu sebagai catatan PT Astra Grafia Tbk mencetak laba bersih senilai 106,19 miliar rupiah di sepanjang semester 1 2025 dan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya adalah sebesar 1,73 triliun rupiah. Pemirsa, PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas membukukan koreksi laba bersih sepanjang semester 1 2025 meski pendapatan tercatat mengalami pertumbuhan. Adapun analis pasar modal menilai kinerja Pegas di semester 1 dibayangi beban biaya regasifikasi yang diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini. PT Perusahaan Gas Negara Tbk membukukan koreksi laba bersih sepanjang semester 1 2025 meskipun pendapatan meningkat. Kondisi ini dipicu oleh tekanan beban pokok termasuk dari biaya regasifikasi. Research analis MNC Sekuritas Christian Sitorus menilai biaya regasifikasi ini akan tetap membayangi perseroan di tengah upaya perbaikan kinerja. Ia memproyeksikan laba bersih Pegas sepanjang 2025 mencapai 281,6 juta dolar Amerika, turun dibandingkan dengan laba bersih 2024 sebesar 339,4 juta dolar. Untuk tahun berikutnya, laba bersih ditaksir mencapai 306 juta dolar. Estimasi tersebut turut menyertakan proyeksi beban yang harus ditanggung perseroan. Sementara itu berdasarkan laporan keuangan semester 1 2025, Pegas mencatat laba bersih sebesar 144,42 juta dolar Amerika. Torehan laba bersih itu turun 22,6% year on year dari posisi sebelumnya di level 186,6 juta dolar. Sejatinya Pegas membukukan kenaikan pendapatan sebesar 5,37% di semester 1 2025. Namun beban pokok perseroan tercatat naik 13,02% menjadi 1,61 miliar dolar dibandingkan akhir Juni 2024 yang sebesar 1,43 miliar dolar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara terus berjalan sesuai dengan target pemerintah. Ya, 2 BUMN konstruksi besar yakni Adikarya dan Wijaya Karya memaparkan progres terkini sejumlah proyek yang sedang dikerjakan di kawasan IKN. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara terus berjalan sesuai target pemerintah. 2 BUMN konstruksi besar yakni Adikarya dan Wijaya Karya memaparkan progres terkini sejumlah proyek yang sedang dikerjakan di kawasan IKN. PT Adikarya Tbk hingga Agustus 2025 mengerjakan 7 proyek infrastruktur dan 4 proyek gedung di IKN. Di antaranya duplikasi jembatan Pulau Balang 2, peningkatan jalan paket A di KIPP 1B, serta pembangunan masjid di IKN. Sejak 2022, Adi telah menyelesaikan 25 proyek senilai 11 triliun rupiah dan saat ini masih mengerjakan proyek dengan nilai 6,9 triliun rupiah. Sementara itu PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA saat ini mengerjakan 6 proyek strategis nasional di IKN, termasuk pembangunan tol Sepinggan paket 1B, tol IKN segmen 3B2 Karingau Tempadung, jaringan IPAL, interkoneksi IPA Sepaku, serta kantor Kementerian PU dan Gereja Basilika Katedral. Nilai kontrak berjalan WIKA saat ini mencapai 4,5 triliun rupiah dari total proyek 10,6 triliun rupiah. Kedua perseroan menyatakan siap mendukung percepatan pembangunan IKN sesuai amanat Perpres nomor 79 tahun 2025.
Hingga pertengahan tahun ini, Wika telah membukukan kontrak baru 5,24 triliun rupiah, sedangkan ADI meraih 3,8 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan IKN resmi menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi investasi nasional hingga kuartal 3 tahun ini telah mencapai 1.400 triliun rupiah. Ya, Erlangga menekankan capaian ini menjadi bukti kuatnya daya tarik Indonesia di mata investor di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi investasi nasional hingga kuartal 3 2025 telah mencapai 1.400 triliun rupiah. Capaian ini sudah setara 73,68% dari target investasi tahun ini sebesar 1.900 triliun rupiah. Erlangga menekankan bahwa capaian ini menjadi bukti kuatnya daya tarik Indonesia di mata investor di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian. Pemerintah juga terus menggenjot peran investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Menurut Erlangga, berbagai program strategis telah dijalankan seperti penyaluran kredit usaha rakyat ke 3,46 juta pelaku UMKM dan program KUR perumahan yang ditargetkan membiayai pembangunan 320.000 rumah. Dari CEO Danantara, ini di kuartal ketiga targetnya tercapai, jadi sekitar 1.400 triliun. Dari target kita di akhir tahun ini, Pak Basuki, 1.900 triliun. Kenapa investasi penting? Karena salah satu komponen daripada pertumbuhan ekonomi adalah investasi, dan investasi juga terkait langsung dengan lapangan pekerjaan. Cadangan devisa kita juga baik. Tak hanya itu, deregulasi perizinan usaha juga telah dilakukan melalui regulasi baru yang mulai berlaku 5 Oktober 2025 yang mewajibkan semua instansi menerbitkan izin usaha maksimal dalam 20 hari kerja. Jika izin tidak terbit dalam waktu tersebut, maka otomatis dinyatakan keluar. Tim Liputan IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah terus mendorong potensi transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara pendapatan menengah. Ya, salah satunya mengarahkan pembangunan menuju era productivity-led growth. Kementerian PPN Bappenas terus berkomitmen mendorong transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap dan mampu bersaing di pasar global melalui peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi mengungkapkan, Master Plan ini diharapkan menjadi instrumen bersama untuk menjadikan produktivitas sebagai motor penggerak utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia itu harus dimulai dari productivity. Dan productivity harus dimulai daripada ekosistem yang bisa kita lakukan. Pengalaman kita dari kantor ini juga demikian. Kenapa periode tahun 70 sampai tahun 80 sampai tahun 90 kita sangat produktif? Karena ekosistem kita mendorong kita berbuat produktif. Dan itu tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah dan terjaga. Seperti diketahui melalui kolaborasi dengan Asian Productivity Organizations, Master Plan Produktivitas Nasional menghadirkan kerangka awal yang akan menjadi panduan bagi Indonesia dalam mengarahkan pembangunan menuju era productivity-led growth. Peningkatan produktivitas tidak hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan IDX Channel.